Shalom, selamat malam Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Malam ini, Senin tanggal 26 Juni 2023, kita bertemu kembali dalam program dari Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Hastini Cahyani, saya anggota PKLU dari Gereja GPIB Jemaat Sumber Kasih, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kehidupan biar iblis datang menerpa. Tabahlah, tabahlah. Opa Oma, Bapak Ibu yang kami kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami di dalam seluruh aktivitas kami. Sebelum kami beristirahat ya Bapa di malam hari ini, kami ingin baca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, berikan kami ketenangan untuk dapat menerima berkat-Mu, yaitu firman-Mu. Diamkanlah seluruh suara-suara lain yang mengganggu konsentrasi kami, sehingga hanya suara-Mu saja yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang terkasih, pembacaan Alkitab di malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 10 sampai dengan 11 yang menyatakan, "Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Mari Opa Oma, Bapak Ibu, kita masuk dalam renungan malam ini yang diberi tema uji dan telanjangi. Kita ambil dari ayat yang ke-10, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ada YouTuber yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan berita atau informasi yang baik dan benar. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Berita atau informasi tidak benar sering disajikan dalam kemasan yang menarik dan menggugah rasa ingin tahu, sehingga banyak orang mau mendengarnya. Bahkan lebih percaya pada berita bohong dan palsu daripada berita benar. Sebaliknya, berita atau informasi yang benar umumnya kurang menarik keinginan bagi banyak orang untuk mendengarnya. Mungkin karena isinya biasa-biasa saja, dan juga kemasannya pun biasa-biasa juga. Namun, bagi orang-orang yang sudah menjadi pendengar tetap, mereka selalu saja akan mendengar berita dan informasi yang benar. Mereka menguji dan tahu serta bisa membedakan akun media sosial yang menyampaikan berita benar dan yang tidak benar. Jemaat Efesus dibingungkan dan diresahkan dengan berita palsu dan perilaku tidak senonoh yang disebarkan dan dipraktekkan oleh para penyesat. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk melakukan dua hal. Yang pertama, uji semua berita dan tindakan para penyesat
apakah berkenan kepada Tuhan? Ukuran kebenaran dari suatu berita atau tindakan bukan dari kemasan yang menarik atau tidak, tetapi apakah berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, jemaat tidak boleh ambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang berbuahkan kesia-siaan. Perbuatan-perbuatan kegelapan mesti ditelanjangi atau dilepaskan dari tubuh dan hidup setiap orang percaya. Derasnya arus informasi yang mengalir setiap saat di sosial media tidak dapat dihambat, termasuk berita Injil dan berbagai kegiatan gerejawi. Yang menjadi penting bagi kita adalah teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan menguji setiap berita dan perbuatan agar berkenan kepada Tuhan. Kita mau untuk telanjangi atau tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dari diri kita dan hidup kita. Tolaklah, tolaklah, tolak rayu dunia yang mencoba memegahkan dikau oleh hartanya. Jangan pandang kesenangan, janji iblis dan godaannya. Tolaklah, tolaklah. Pujilah, pujilah, pujilah setiap roh yang memikat kiri kanan untuk menyesatkanmu. Ikut bintang pengharapan, tapi yang tersamar nampaknya. Pujilah, pujilah. Opa, Oma, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum mengakhiri renungan malam ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada malam ini kami sudah diberi kesempatan membaca Alkitab dan merenungkannya. Biarlah firman-Mu ya Bapa dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota PKLU dimanapun mereka berada, agar senantiasa mereka diberi sukacita dan damai sejahtera, baik di tengah-tengah keluarga maupun dalam pelayanan mereka. Juga jagai kesehatannya ya Bapa di masa sekarang ini, karena sakit penyakit masih berterbaran di mana-mana. Bapa yang kami sembah, malam ini kami juga akan beristirahat. Lindungi dan sertai kami. Bangunkan kami kembali pada esok hari dengan tubuh yang bugar, sehingga kami boleh melakukan aktivitas yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dan kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan dari Sabda Bina Umat pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita Opa, Oma, Bapak Ibu, PKLU GPIB dalam program Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dalam kesempatan lain. Tetap bersukacita dan terus bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.